Doa yang sangat ringkas, pendek, mudah dihafal dan tinggal diamalkan. Artinya semua yang terbaik yang memang layak untuk dipuji kepada Allah, maka itu kami ucapkan. Nabi SAW, barang siapa membaca ini di pagi hari ataupun di sore hari sebanyak 4 kali, maka Allah akan membebaskan diri dari api neraka. Dalam riwayat lain, siapa yang membacanya sekali, dia telah menyelamatkan 1/4 tubuhnya dari api neraka. Dia baca 2 kali berarti setengah tubuhnya. Dia baca 3 kali berarti 2/3 tubuhnya. Dia baca 4 kali berarti seluruh tubuhnya selamat dari api neraka. Kita disunnahkan di akhir sholat witir, rakaat ketiga membaca Al-Ikhlas. Itu juga pentauhidan, mengingatkan kita kembali kalau Allah satu-satunya Tuhan dan tidak perlu bergantung kepada selain Allah. Begitu juga dengan pada saat membuka sholat sunnatul fajr. Kita disunnahkan di rakaat keduanya, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini juga untuk membuka hari kita dengan tauhid, membuka hari kita dengan tauhid. Karena tauhid adalah penyelamat kita baik dunia maupun di akhirat. Hanya mengakui hanya ada Tuhan satu dan tidak perlu bergantung juga takut dan cinta kecuali kepadanya. Makanya dikatakan kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Sore juga begitu. Kami telah memasuki sore hari dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Artinya semua yang terbaik yang memang layak untuk dipuji kepada Allah, maka itu kami ucapkan. Dan ini kalau tidak salah dalam sebuah riwayat ya, disebutkan tidak ada yang lebih menyukai pujian dibandingkan Allah. Makanya dia memerintahkan kita untuk memujinya, ya. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala bagian daripada juga diijabahnya doa. Ya, jadi salah satu sebab diterimanya doa selain ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala juga kita memuji-muji Allah lalu kemudian membaca salawat kepada Nabi SAW, baru kemudian masuk syarat-syarat yang lain. Di sini memuji-muji Allah ini seperti misalnya pernah ada riwayat seorang sahabat masuk masjid kemudian tiba-tiba langsung mengatakan Allah maftah di abwaba rahmatik, ya Allah bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kata Nabi SAW, istajal hada, orang ini tergesa-gesa. Kenapa dia tidak memuji Allah dulu, tidak baca salawat kepadaku, baru kemudian dia baca itu. Maka keluarlah doa masuk masjid, kaki kanan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, baru kita baca a'udzu billahil azim wa wajhil karim wa sultanil karim minasyaitonir rajim wa maftah li abwaab rahmatik, ya. Karena memang di situ dipuji-puji Allah dulu, kemudian baru membaca salawat para Nabi SAW. Kita selalu mengatakan segala puji yang terbaik buat Allah. Ini juga sekaligus melepaskan Allah dari segala bentuk keburukan. Jadi tidak ada sifat buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya yang baik. Lalu kita mengikrarkan kembali tauhid, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya dalam segala hal. Sekutu berarti partner. Baik dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang malam, para malaikat yang bertugas pun hanya ditugaskan saja dan mereka menjalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua yang mengubah, mengatur, menambah, mengurangi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bersamanya. Hanya miliknya kerajaan semesta ini dan segala puji baginya. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini semua adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah puji-pujian masuklah kepada doanya. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Ini rincian ulama panjang lebar nih. Tapi kalau kita simpulkan adalah kita meminta semua kebaikan, baik yang berhubungan dengan urusan dunia atau berhubungan dengan urusan akhirat. Semua hari ini yang terbaik diberikan kepada kita. Ya Allah, aku minta seluruh kebaikan hari ini di dunia. Dari rezeki, dari udara yang segar, dari apa saja. Pertemuan, pergaulan, bisnis, semuanya yang terbaik. Dan juga yang terbaik di akhirat. Apa yang aku bisa dapatkan di dunia ini untuk akhiratku nanti, berikan aku yang terbaik pada hari ini. Tidak cukup di situ. Dan juga kebaikan yang ada sesudahnya. Maksudnya hari esok. Ya. Ini kita minta sesuatu yang masa depan. Ya. Dan ini adalah doa yang mulia. Tentu mirip dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan dunia dan semua kebaikan akhirat dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Kemudian permintaan selanjutnya, aku berlindung kepadamu dari keburukan di hari ini dan keburukan sesudahnya. Semua yang sifatnya buruk secara duniawi ataupun ukhrawi di akhirat nanti akan dihisab, maka aku berlindung kepadamu dari sifat keburukan itu. Ini kita minta sampai menjelang sore, dari pagi, sore kita minta lagi permintaan yang sama agar bisa bertahan sampai besok pagi.
Kemudian dilanjutkan, wahai Tuhanku, doa selanjutnya yang ketiga, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Dan ini malas adalah sifat yang paling dihardik dalam agama Islam. Tidak ada dalam Islam sifat malas. Subhanallah, Allah menciptakan tubuh kita ini memang untuk bergerak. Kapan seseorang tidak menggunakannya untuk bergerak, maka dipastikan fungsi tubuhnya tidak akan berjalan. Kebanyakan orang-orang yang ditemukan masih muda sudah stroke atau masih muda masuk rumah sakit gila, ya, itu ditemukan kalau ditanya aktivitasnya apa, tidak ada. Dia vakum di rumah, cuma duduk makan minum, semua serba dilayani, akhirnya dia tidak bergerak, tidak bekerja, mungkin karena sudah kaya raya, maka ujung-ujungnya adalah terjadilah hal ini. Tapi kita temukan subhanallah orang yang selalu bergerak, memberikan 5 jari, memberikan kuping, memberikan mata, Allah SWT menjadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya untuk digunakan bergerak. Sampai pepatah bahasa Arab mengatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergeraklah kamu, karena di setiap gerak itu akan ada keberkahan. Bahkan kalau seseorang lagi emosi saja, Nabi SAW nasihati itu. Siapa yang lagi marah sementara dia berdiri, duduklah, suruh bergerak. Kalau dia nggak bisa, baringlah. Kalau tetap dia masih marah, beruduklah kalau dari syaitan, agar karena dan itu akan bisa meredamnya. Maka disuruh bergerak. Di waktu istirahat selebihnya kita bergerak. Gunakan ide-ide yang Allah SWT berikan kepada kita di otak kita supaya kita berpikir, gitu kan. Dan subhanallah, seringnya bergerak badan ini membuat juga badan kita sendiri jauh dari penyakit. Makanya orang-orang yang kena stroke, orang yang kena ini suruh bergerak. Ya, saya pernah mengantar ayah saya, beliau terapi di salah satu rumah sakit di Cempaka Putih, rumah sakit Islam waktu itu. Terus saya waktu datang di tempat terapi, saya sempat pertama kali itu antar di sana. Ternyata semuanya adalah alat-alat untuk bergerak. Untuk jalan seperti treadmill, kemudian untuk mengangkat sebagian barbel di umur beliau yang sudah berumur gitu ya. Tapi subhanallah itu dilakukan karena memang ternyata badan ini harus digerakkan. Dulu juga ada paman kami masuk rumah sakit, Allahyarham sudah meninggal. Maka saya lihat selama sebulan beliau tidak sadar. Dan itu hampir tiap hari datang khusus tim dari rumah sakit untuk menggerak-gerakkan betisnya, menggerak-gerakkan anggota tubuh ya. Bukan dipijat ya, tapi memang digerak-gerakkan. Ya, digoyang-goyang, digerak-gerakkan, di sendi-sendinya, ditekuk ya, dan seterusnya. Ini berarti menandakan memang di situ disuruh kita untuk bergerak. Dan ini secara rasional membantah sifat malas. Ya. Dan malas ini adalah penyakit, naudzubillah. Dalam Islam tidak ada kata-kata putus asa, tidak ada kata-kata sudah terlambat. Bahkan kata Nabi SAW motivasinya besar sekali. Kalau di tangan seseorang di antara kalian ada bibit tanaman dan dia tahu besok akan terjadi kiamat, tetap dia tancapkan. Artinya motivasi apalagi melebihi hadis ini. Kalau orang sudah tahu besok mau kiamat, seperti seakan-akan besok kau akan mati, tapi dia masih tanam pohon. Itu karena dia ingin mengejar ya pahala di sisi Allah SWT. Dan dia bergerak. Abdullah bin Umar pernah menanam pohon kurma masih kecil, waktu dia sudah tua, rambutnya putih, alisnya putih, jenggotnya putih. Orang-orang bertanya, "Hai Ibn Umar, untuk apa anda tanam ini? Kapan anda menikmatinya?" Maka sebagai motivasi menghilangkan sifat malas dalam Islam, dan berarti semua ada manfaatnya kalau dia bergerak, dia mengatakan kalau tidak sempat aku ambil manfaatnya, maka akan ambil manfaatnya orang setelahku nanti. Semuanya adalah pergerakan. Dan pernah kita sampaikan di khutbah Jumat sini tentang masalah katakanlah iya untuk sukses. Pernah saya sampaikan khutbah Jumat itu banyak sekali statement salafus saleh, di antaranya statement Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku kadang-kadang melihat orang dan aku kagum melihat penampilannya. Karena dia tampan, bersih, segala macam. Tapi begitu aku tanya, apa kerjanya? Dikatakan dia pengangguran, maka jatuhlah dia di mataku. Umar bin Khattab selalu keliling, mencari orang-orang yang masih duduk, vakum. Lalu beliau tanya, kenapa kalian diam di sini? Mereka mengatakan, kami tidak tahu harus berbuat apa. Maka Umar marah. Sambil mereka mengatakan, keluarlah, carilah dari karunia Allah, bergeraklah. Suruh bergerak. Gitu kan? Itu juga banyak sekali ya, statement-statement dari Nabi SAW. Boleh berlindung dari sifat malas. Ya. Di antara zikir yang pernah kita pelajari sebelum salam, itu ada zikir juga ya. Minta jawaban dari sifat malas. Kemudian juga orang yang malas, selain daripada dari syar'i juga tidak disukai oleh masyarakat. Orang kalau pengangguran, orang kalau malas itu tidak ada yang mau lihat dia. Bahkan kata Luqman Hakim itu kepada anaknya, kau harus bergerak dan mencari rezeki halal, karena tidak ada orang yang meninggalkan itu kecuali dia pasti akan tertimpa kelemahan di akalnya, kelemahan di agamanya, kelemahan di akal dan penghinaan orang-orang.
Maka Islam adalah agama yang bergerak. Kecuali kita sudah ikhtiar, belum diterima kerja, kita ikhtiar lagi tempat lain, mungkin. Tapi tetap bergerak. Ya. Jadi kita berlindung di pagi dan sore hari agar jangan sampai tersimpa atau terkena sifat malas ini. Kemudian permintaan setelahnya dan keburukan usia tua. Di sini dimaksud keburukan su'il kibar. Bisa bermakna kalau su'il kibar berarti keburukan masa tua. Kalau su'il kibir berarti keburukan sombong, gitu kan? Tapi di sini dengan fathah berarti su'il kibar artinya dari keburukan masa tua. Yang dimaksud adalah masa pikun. Tentunya tidak bentrok dengan permintaan agar dipanjangkan umur. Kalau ada orang sampai berumur 70 tahun, 80 tahun, dia tidak pikun, tidak masuk dalam perlindungan doa ini tentunya. Ada orang sudah pikun, tidak tahu nama anaknya, dia tidak tahu buang air besar, buang kecil di mana, gitu kan. Dia tidak kenal orang lingkungannya, maka dia menyusahkan dirinya, tidak bisa ibadah, menyusahkan orang lain. Nabi SAW berlindung dari itu, sifat pikun itu maksudnya. Ya. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu, kita disuruh minta kepada Allah khaufan wa tama'a. Diikuti dengan rasa takut kepada Allah dan juga tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anda tamak terhadap rahmat Allah di saat anda sedang lapang, lagi ada rezeki, minta ditambahin rezeki, lagi tidak ada masalah rumah tangga, anda minta supaya rumah tangga anda tetap langgeng terus, dan seterusnya. Maka ini, selain kita akan dapatkan apa yang kita minta, juga akan menjadi penyebab pada saat kita lagi genting atau susah, doa kita diijabah. Karena kata Nabi SAW, kenalilah Tuhan pada saat kau sedang lapang, lagi nikmat, maka kau sering berdoa di situ, minta kepada Allah, maka dia akan mengenali kau pada saat kau susah. Ya. Maka ini semua yang dimaksud memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian doa selanjutnya, ini adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidz-dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini diberikan julukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfar. Sayyid artinya tuannya, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau orang terkenal di satu kaum, maka dipanggil sayyid, tuan, gitu. Dan ini Nabi SAW menyebutkan ini sayyidnya istighfar, artinya ini yang tertinggi kalau orang mau gunakan dalam istighfarnya. Disunnahkan membaca sekali pagi dan sekali sore. Kalau mau baca lebih dan itu hak kita, tapi yang jelas ini sunnahnya baca sekali-sekali. Yang artinya, Allah, Engkau adalah Tuhanku. Pengikraran tauhidnya, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau lah yang telah menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku setia kepada perjanjianku denganmu. Makna perjanjian dengan Allah adalah perjanjian agar mengakui Allah sebagai Tuhan. Karena semua ruh kita ini sebelum lahir di muka bumi, semuanya diambil janjinya oleh Allah SWT. Alastu bi rabbikum qalu bala. Semua ruh selalu ditanya, bukankah aku Tuhan kalian? Maka mereka mengatakan iya. Makanya potensi kita untuk mengenal Allah mudah, asal orang membuka hatinya gitu. Aku selalu setia pada perjanjianku denganmu, saya beriman padamu dan janjimu semampuku. Aku selalu setia kepada perjanjianku denganmu dan janjimu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku perbuat. Maknanya semua dosa yang aku buat, hapuskan kesalahannya atau hukumannya. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku, karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Kata Nabi SAW pada putun nomor 101, barang siapa yang membacanya dengan yakin ketika sore hari, lalu ia meninggal dunia pada malam itu, maka ia masuk surga. Dan demikian juga pada saat ketiga pagi hari. Siapa yang baca di pagi hari dengan penuh keyakinan, maka kalau dia meninggal sebelum sore hari, dia pasti masuk surga. Hadis riwayat Bukhari jilid 7 halaman 150. Ya. Ini dianjurkan untuk dibaca sekali pagi dan sekali sore, tapi ulama tetap menekankan agar dibaca setiap saat, ya, setiap ada kesempatan dibaca. Kita tutup dengan zikir ini, dan kalau masih ada kesempatan pertanyaan nanti insya Allah kita buka, yaitu kita baca 4 kali pengakuan tentang kerajaan Allah dan para malaikat yang memikul singgasananya. Yang kata Nabi SAW, barang siapa membaca ini di pagi hari ataupun di sore hari sebanyak 4 kali, maka Allah akan membebaskan diri dari api neraka. Dalam riwayat lain, siapa yang membacanya sekali, dia telah menyelamatkan 1/4 tubuhnya dari api neraka. Dia baca 2 kali berarti setengah tubuhnya. Dia baca 3 kali berarti 2/3 tubuhnya. Dia baca 4 kali berarti seluruh tubuhnya selamat dari api neraka. Doa yang sangat ringkas, pendek, mudah dihafal dan tinggal diamalkan. Bunyinya, Allahumma inni asbahtu ushiduka
wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'i khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ya Allah, sungguhnya aku berada di pagi ini sebagai orang atau seorang yang menjadikanmu sebagai saksi, juga mempersaksikan para malaikat yang memikul arshmu atau singgasanamu dan semua malaikat-malaikatmu serta seluruh makhlukmu bahwa sungguhnya engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau semata, tidak ada sekutu bagimu, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba juga rasulmu. Kata ulama, ini kalau dibaca dan menjadi penyebab utama selamat dari api neraka di pagi hari itu atau di sore hari itu, karena memang ada pengikraran Allah sebagai Tuhan, lalu mengimani seluruh malaikat-malaikat, lalu mengimani tentang risalah Nabi Muhammad SAW, dan ini termasuk inti daripada rukun iman. Walaupun rukun iman ada 6, tetapi ini intinya, beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, dan juga tentu Rasul-Rasul dan Nabi Muhammad SAW. Di sini untuk beriman kepada para malaikat, ini sudah pernah saya jelaskan kalau teman-teman ikuti di YouTube, ada bahasan tentang alam malaikat ini. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya, sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, Allah menciptakan malaikat dari cahaya, jin dari api, dan juga manusia dari tanah tembikar atau tanah yang berwarna hitam, gitu kan. Dan kemudian juga disebutkan oleh Nabi SAW tentang rukun iman kita, iman kepada para malaikat. Cukup banyak dalilnya. Dan kita secara rasional bisa, selain dalil-dalil syar'i, di mana Nabi SAW pernah menyaksikan Jibril datang berulang kali, dan juga para sahabat pernah menyaksikan seperti Umar bin Khattab dan sahabat Nabi yang lain pada saat datang hadits Jibril menjadi manusia lalu menyampaikan tentang Islam, iman, dan ihsan. Kemudian juga pernah waktu pembebasan atau penyerangan suku Quraidah, orang-orang Yahudi yang berkhianat di Madinah, sempat Jibril datang dalam rupa Uqashah bin Muhsan radhiyallahu anhu, kemudian menggunakan kuda yang ada pelanah warna hijau atau lapisan pelanah yang berwarna hijau biru beludru. Kemudian lalu mengatakan, hai Muhammad, apakah kalian telah membuka baju perang kalian? Setelah Quraisy pulang sama pasukan Ahzab, sesungguhnya kami dari kalangan malaikat tidak akan buka sampai kami menembus benteng itu, maksudnya benteng Bani Quraidah. Maka Nabi SAW mengeluarkan fatwa pada saat itu, tidak buat siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir jangan sholat asar kecuali di bentengnya Quraidah. Waktu itu pas menjelang asar, maka jalanlah para sahabat sampai ke sana tentunya. Dan setiap kali Nabi SAW lewat, Nabi mengatakan, adakah tadi yang melihat Uqashah bin Muhsan lewat di sini menggunakan kuda di pelananya ada kain beludru warna biru? Mereka mengatakan, iya Rasulullah, dia jalan ke sana. Kata Nabi SAW, itu Jibril, segera ikutlah. Dia sedang membawa perintah Tuhan untuk pergi menyerang Bani Quraidah. Dan banyak kesaksian-kesaksian di antaranya para sahabat ada yang akhirnya masuk Islam ya dari tawanan Badar. Mereka menceritakan bahwasanya dia melihat di Badar itu orang-orang yang berkulit putih atau menggunakan baju putih dan bercahaya. Begitu juga dengan Abbas, paman Nabi alaihissalam. Paman Nabi Abbas radhiyallahu anhu ini pernah ditawan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, di perang Badar. Dan dia orangnya tinggi besar, yang tawan adalah Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya orang kurus sekali, kecil badannya. Ya, sampai waktu dia pernah naik di atas pohon, ditiup angin, kelihatan betisnya, para sahabat menertawakan karena kecilnya. Lalu Nabi SAW marah mengatakan, apakah kalian menertawakan kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud? Ketahuilah betis dia, kedua betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud di timbangan amal pada hari kiamat. Tapi Abbas ini tingginya besar seperti Umar bin Khattab. Kalau naik di atas kuda kakinya hampir sampai di tanah. Ya, pada saat ditawan di Badar, maka yang pegang tangannya Abdullah bin Mas'ud dan Abbas berteriak-teriak kesakitan. Maka akhirnya pada saat itu berkatalah orang-orang pada Abbas, bagaimana kau merasa kesakitan? Padahal Abdullah bin Mas'ud dia tangannya kecil sekali. Maka dia mengatakan, demi Allah seakan-akan dia akan mematahkan tanganku. Lalu Nabi SAW tanggapi sambil mengatakan, ketahuilah bukan Ibnu Mas'ud yang melakukan, tetapi itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW ingin buktikan kepada para sahabat di perang Badar sambil berkata, ketahuilah, apakah kalian mau melihat beda korban kalian dengan korban para malaikat dari musuh-musuh Allah ini, orang-orang kafir di Badar? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang kalian temukan di tebasan lehernya ada luka bakar dan jari-jari musuh terputus, ya, terpotong, maka itulah korban para malaikat. Karena Allah perintahkan dalam surah Al-Anfal untuk menebas leher-leher musuh. Fadribu fawqal anaki wadribu inhum kulla banan. Allah memerintahkan para malaikat di Badar untuk menebas leher orang-orang kafir dan juga memotong jari-jari mereka, dan ada luka bakarnya. Dan sahabat menemukan itu secara langsung, melihat itu. Itu semua dalil-dalil syar'i dan cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah ini.
Dan doa tadi yang kita sebutkan adalah pengakuan tentang adanya malaikat-malaikat Allah, terutama pemikul singgasananya Allah yang 8 malaikat. Ya. Juga secara rasional kita bisa hubungkan dengan dalil syar'i yang kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian mau tidur di malam hari, maka Allah akan datangkan malaikat, pendamping dari malaikat dan pendamping dari syaitan. Malaikat akan mengatakan, tutuplah hidupmu dengan kebaikan, lalu diingatkanlah semua perbuatan baiknya pada hari itu supaya dia buat lagi besok. Kemudian yang satu, syaitan akan mengatakan, ya, tutuplah hidupmu dengan keburukan, lalu kemudian dia bayangkanlah semua perbuatan buruknya dihiasi agar dia ulangi besok. Lalu kata Nabi SAW, kalau dia tertidur, kemudian dia terbangun pada malam hari, malaikat dan syaitan kembali mendampinginya. Lalu malaikat mengatakan, bangunlah, sholat malam lah. Kalau teman-teman biasa bangun tengah malam, terus ada peringatan dalam hati, di benak, sholat itu dari malaikat. Dan syaitannya akan mengatakan, tidurlah, malam masih panjang. Tergantung dia ikut yang mana. Bapak ibu lebih tahu dirinya ikut yang mana. Ikut malaikat atau ikut syaitan, gitu kan. Tapi ini bukti nyata, ada malaikat dan ada, ya, jin, dan ini dua-duanya makhluk kita tidak bisa lihat. Dan Allah menyebutkan tentang iblis dan seluruh pengikutnya, innahum yarahu huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, iblis dan pengikutnya melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi tidak berarti sesuatu yang gaib, tidak nampak dengan mata, tidak ada. Saya pernah kasih contoh, rasa-rasa kita, rasa lapar, rasa haus, rasa suka, rasa sedih, ngantuk, ya, apa saja. Semua itu tidak bisa rasakan tapi tidak bisa nampak dengan mata kita. Berarti tidak semua yang tidak nampak dengan mata tidak ada. Termasuk keberadaan para malaikat. Di sini kita memberikan kesaksian kalau Allah itu ada, para pengikut singgasananya juga Allah ada, dan malaikat-malaikat semuanya ada. Gitu. Allahu a'lam. Mungkin begitu saja karena sudah jam 1 insyaallah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.